Final Form GAF resmi tayang di episode 33 ini. Siapa yang udah nonton di sini? Gimana pendapat kalian tentang Final Formnya yang mode over ini? Bagus gak nih? Keren gak nih? Dan bagaimana menurut kalian tentang Henshin dari Kamen Rider GAF mode over ini? Keren banget sih dan epic banget ya. Ternyata dia sekeren itu sih untuk berubahnya. Ya dia juga bisa banget untuk mengalahkan untuk Bitter GAF dengan satu kali pukulan aja. Keren banget ya. Dan hari ini aku bakalan nge-review tentang episode 33 dari Kamen Rider GAF. Dan ini spoiler alert ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. O genki desu ka? Anata? Hai semuanya. Oke, hari ini ya tepatnya di hari Minggu ya, itu Kamen Rider GAF episode 33 itu sudah tayang. Dan mungkin ini video ini bakalan mungkin baru ke-upload hari Senin atau Selasa gitu ya. Dan aku bakalan ngebahas tentang review terkait dengan Kamen Rider GAF episode 33 ini. Sekaligus kita akan ngebahas tentang pendapat aku atau menurut aku terkait episode 33 ini kayak gimana. Kayak misalnya jangan-jangan dia kayak gini, jangan-jangan dia kayak gini ada di video yang ini. Ya kita bakalan bahas apakah sama atau beda sama yang aku perkirakan kemarin gitu ya. Oke, jadi diawali dengan Nelf yang sedang mengoperasi si Mange ya, supaya dia bisa berubah menjadi manusia dan supaya dia bisa juga berubah menjadi Bitter GAF ya. Ya Bitter GAF Yasuga itulah, masih inget kan Bitter GAF Yasuga ya. Nah terus juga akhirnya si Mange ini ke dunia manusia ya. Dia akhirnya ke dunia manusia untuk melawan ya. Dia ini ditugaskan untuk melawan Kamen Rider ini alias para pemburu granut seperti itu ya. Kemudian ya di sini si Soma pun dia sudah mulai kayak agak-agak ini ya, agak-agak takut sebenarnya gitu, apalagi pas dia tahu bahwa perusahaan Stomach ini udah pindah tangan nih, udah diambil alih sama presiden kayak gitu. Jadi dia tuh suka kayak agak takut sama tempat-tempat tertentu. Takutnya tempat itu tuh dijadiin kayak semacam penampungan gitu ya, penampungan si yang orang-orang yang ditangkap itu seperti itu ya. Terus juga kita di sini beralih nih ke sininya si Kakek Dante. Nah kemarin itu aku tuh berspekulasi kan ya, kalau misalkan Kakek Dante ini kemungkinan bakalan diserang nih sama Nelf. Ternyata enggak guys ya. Ternyata Kakek Dante ini buru-buru bikin untuk menyelesaikan Gochipot. Dan ternyata ya Gochipot ini atau item-item ini ya untuk Kamen Rider itu tuh harus dibuatnya ada campur tangan dari granut atau benda-benda dari granut kayak gitu ya. Dari dunia granut, gak bisa kayak dibuatnya tuh 100% dari bahan-bahan yang ada di dunia manusia kayak gitu. Nah kenapa Kakek Dante ini dia tepar gitu ya, ternyata bukan karena diserang guys, tapi karena dia itu mengorbankan gigi-giginya yang ada di perutnya itu ya. Gigi-giginya dipakai, dicopot gitu ya, untuk jadi kayak semacam bahan untuk dia ngebuat si Gochipot ini. Makanya dia sakit kayak gitu, makanya dia kayak tepar, karena itu kan salah satu organ mungkin ya, dianggapnya kayak organ yang penting gitu kan. Dan dia pakai gigi-giginya dia untuk ngebikin Gochipot untuk menyelamatkan si Soma seperti itu. Ternyata guys ya, ternyata kita sudah berburuk sangka ya guys ya sama Nelf yang bakalan menyerang Kakek Dante. Tapi kita nggak tahu ya nanti di episode selanjutnya Kakek Dante ini bakalan diserang sama Nelf atau enggak. Tapi aku punya firasat sih bakalan tetap terserang ya. Nah terus habis itu ya di sini Mange ini kan udah masuk ya ke dunia manusia gitu ya. Mange ini pun ketemu sama si Hanto ya, sama Mas Hanto nih ya. Hanto ini masih mencari tentang keberadaan dari ibunya si Soma ya, alias kayak pas dia masih hidup, pas dia masih dunia manusia tuh keluarganya ada di mana. Dia sedang mencari tahu tentang kehidupan keluarga dari Soma ini. Nah ketemulah nih sama si Mange ya kan ya. Nah Mange pun udah tahu kalau misalkan dia ini tuh adalah pemburu granut ya, dimana Hanto pun kaget kok dia bisa tahu gitu kan. Ya akhirnya akhirnya Hanto pun kayak ngecek paksa gitu ya. Dia nyoba untuk ngebuka baju si orang ini gitu ya. Ternyata dia punya granut, dia punya belt Bitter GAF ya kan, yang dipakai sama Suga gitu kan. Dan ternyata dia adalah para pemburu granut. Ayo loh, dia adalah pemburu Kamen Rider ya, dimana Kamen Rider di sini tuh adalah pemburu granut kayak gitu kan. Nah terus juga akhirnya karena dia dipukulin dan sebagainya, dia balik lah gitu kan, ketemu sama Soma dan Sachika. Dia ngasih tahu kalau misalkan dia tuh diserang sama granut ya. Nah si Mange ini juga dia masih nyari nih, dia kan targetnya dia itu ada 3 ya, berarti ada Soma,
ada si Lakia sama Hanto ya kan. Setelah si Mangeni menghajar Hanto, dia akhirnya mencari Lakia nih, dimana Lakia pun bingung awalnya, kok bisa ada orang yang kayak bisa makan batu, ya pasti dia granut dong ya kan. Terus habis itu loh kok bisa berubah gitu kan jadi Kamen Rider, dimana kalau misalkan granut ini berubah jadi Kamen Rider berarti kan dia ditolongin sama granut lainnya kan, ya siapa lagi yang bantuin, ya pasti Nyalf dong ya kan. Nah tujuannya ini adalah untuk ngelawan si Kamen Rider ini atau yang para pemburu granut ya kan. Nah akhirnya Sachika, Hanto, dan Soma pun tahu kalau misalkan si Lakia ini lagi dalam kondisi darurat. Dimana taunya ini dari Gochizo. Aku nggak tahu deh namanya, kalau yang Fram tuh Gochizo juga kah? Yang puding pink ya, yang puding pink itu datang nih ya buat ngasih tahu ke Soma kalau misalkan Fram ini lagi dalam bahaya gitu ya. Karena emang ya untuk Bitter Guff ini dia tuh kekuatannya tuh gede banget guys ya, kekuatannya tuh bener-bener kuat banget. Kita bisa lihat ya pas di Suga aja ya, Hanto sama Soma aja karena ada kelagapan kan untuk ngelawan si Bitter Guff ini yang pasti pakai sama Suga gitu kan. Nah apalagi ini yang kemungkinan udah makin di-upgrade lagi dong sama Nyalf ya kan, dimana Nyalf sama Suga aja mereka tuh partner, jadi mereka saling bertukar informasi, bertukar informasi dan kayak pembuatan build dan sebagainya dong ya kan. Pasti bakalan dicoba lagi, di-upgrade lagi kan sama Nyalf kayak gitu ya. Akhirnya Soma pun dateng ya kan untuk menolong si Fram. Nah Soma ini dia ini masih pakai skin bertarungnya yang Blizzard Sorbet ya, yang ice cream ya kan. Seperti yang kita tahu itu adalah andalan kita saat ini ya kan. Yang aku bilang juga nih kemarin, kalau misalkan pasti masih ada untuk scene-scene Blizzard Sorbet itu agak banyak gitu kan, karena dia hitungannya masih belum sebanyak itu jam tayangnya, ya nggak sih. Nah terus dan seperti yang kita tahu juga, Blizzard Sorbet ini mempunyai kelemahan ya guys ya. Kelemahannya itu apa ya? Gampang meleleh ya, gampang meleleh guys. Jadi Soma kalau misalkan es krim ini udah meleleh, dia udah mulai sekarat. Abis itu Bitter Guff masih dalam kondisi yang prima banget nih ya kan. Kelar deh tuh kalau misalkan Sachika nggak datang. Nah Sachika punya Gochipot nih guys. Sachika ini bawa Gochipot dari kakek Dante. Kan tadi kita udah bilang ya, kakek Dante ini bikin Gochipot yang merelakan gigi-giginya ini ya kan. Dibawa lah tuh sama Sachika. Dibawa sama Sachika untuk dikasih ke Soma ya kan. Nah Sachika ini bilang ini kekuatannya itu 100 kali gitu ya. Jadi Gochipot ini tuh sebenarnya kekuatannya itu dia 100 kali daripada Gochizo biasa. Keren banget kan? Tapi di sini permasalahannya balik lagi kayak pas Fram kemarin guys. Ya, pas Valen ya, pas Valen yang pakai Frappe Grape itu. Sebelum pakai Frappe Grape ya kan, dia juga kan punya apa sih yang dibikinin sama si kakek Dante, tapi nggak ada isinya kan, si yang pudingnya itu kan. Nah sama nih di Soma juga kayak gitu, ini nggak ada isinya, jadi wadah aja gitu, Gochipotnya aja, wadah aja. Jadi pas Soma pakai awal-awal itu nggak berubah sama sekali karena emang potnya masih kosong gitu kan, potnya masih kosong. Untungnya para Gochizo ini ya kan, yang sangat unyu-unyu ini, banyak item ini, mereka masuklah ke dalam Gochipot itu kayak gitu, karena Gochipotnya terlempar kan tuh sama Soma karena nggak bisa berubah dan sebagainya, diserang juga si Somanya, kelempar lah. Akhirnya Gochizo ini pada masuk ke Gochipot. Nah baru deh ya ini bisa dipakai nih sama Soma. Akhirnya berubahlah menjadi Kamen Rider Overmode kayak gitu. Akhirnya masuklah ke Overmode, dimana Overmode ini dia beneran OP sih. Jujur Overmode ini dia beneran OP karena bisa dibilang ya penggabungan dari banyak Gochizo juga kan. Dan Sachika pun udah bilang kan kalau misalkan si Gochipot ini dia kekuatan itu 100 kali daripada Gochizo biasa gitu kan. Nah ya udah akhirnya berubah lah gitu kan. Akhirnya dengan kekuatan 1 kali pukulan Bitter Guff pun selesai. Anjay.
Ini udah kayak mengingatkan kita sama One Punch Man ya guys ya. Menurut kalian nanti Overgraph dan Master Graph ini bakalan jadi One Punch Man gak ke depannya? Kali aja kan lawan bos ternyata One Punch Man gitu di Master Graph, kita nggak tahu kan di Master Mode kayak gimana. Kali aja emang dia menjadi One Punch Man ya kan. Dan itu dia untuk review episode 33 Graph ini ya, dimana kita bisa melihat ya untuk handscene dari Overmode ya kan. Handscene-nya Overmode, kita bisa lihat Gochipot, bagaimana Gochipot ini bekerja ya kan. Lucu banget sih, jujur Gochipot ini lucu banget sih, apalagi dengan inisiatif dari Gochizo yang pada masuk ke Gochipot, bener kan ya. Firasat aku yang ini benar ya guys ya, dimana Gochipotnya ini tuh kemungkinan kosong karena kita bisa melihat dari yang pas si ini kan yang Valen dikasihnya kosong pudingnya gitu kan. Nah ini sama kan, Gochipotnya juga kosong tapi bisa diisi sama Gochizo lainnya Pak, karena dia kayak ada tutup toplesnya gitu juga kan. Nah terus juga yang salah dari pendapat aku kemarin ya tentang kakek Dante ini ya, karena kemarin aku bakalan ngira kakek Dante ini diserang nih sama Nilf, ternyata enggak, ternyata dia merelakan diri untuk gigi-giginya itu dipakai untuk ngebuat si Gochipot ini kayak gitu ya. Terus juga kayak yang aku bilang kemarin juga ya, untuk untuk form yang Overmode ini ya, kemarin aku bilang kan kayaknya ini bakalan sampai dia Henshin aja deh, atau dia sampai bertarung tapi kayak setengah-setengah deh, kayak nggak kelar deh gitu kan. Tapi ternyata pertarungannya ini selesai dengan 1 kali pukulan. Ternyata selesai ya guys ya, dengan 1 kali pukulan ya, walaupun emang screen time-nya masih dikit ya untuk yang Overmode ini. Dan kayaknya ya untuk di next episode, di episode 34 kayaknya Overmode ini masih belum keluar deh. Kayaknya belum ada tanda-tanda kalau dia bakalan ngeluarin Overmode lagi. Jadi emang wajar banget ya rada di-spend gitu ya, karena nanti kemungkinan kan mungkin 3 episode ke depan baru muncul tuh Master Graph atau gimana gitu ya. Kemungkinan besar di episode 34 dia bakalan ada trouble dulu ya, kayak gitu. Bagaimana nih guys untuk pendapat kalian tentang episode 33 ini, dan bagaimana pendapat kalian tentang Overgraph ya, tentang Overmode-nya Graph ini ya? Kalian puas gak sama Overgraph ini? Tapi jujur ini ternyata keren sih. Aku sebelumnya awalnya tuh rada skeptis sama kostumnya ya kan, tapi pas udah dipakai dan udah di Henshin, dan untuk jurus Henshinnya pun dia juga oke banget ya untuk cara dia Henshin. Terus animasinya itu ternyata bagus banget sih, aku suka ya, itu memanjakan mata. Untuk bajunya sebelumnya kalau aku emang sempat bilang kayak dia rada kurang deh, aku lebih suka ini sama ini, tapi ternyata masih oke juga. Ditambah jurus-jurusnya dia yang semakin OP ya, karena semua Gochizo ngumpul jadi kayak lebih kuat gitu ya. Kayak ada yang versi yang si tank lollipop, terus habis itu ada untuk yang si marshmallow, jadi dia bisa membal kayak gitu kan. Jadi semua kekuatan nempel di situ sih ya seperti final form pada umumnya gitu ya. Tapi aku masih penasaran juga sama yang master jadinya. Yang master kira-kira bakalan terupgrade-nya kayak gimana ya? Dan untuk yang over mode ini kira-kira screen time-nya bakalan panjang atau enggak ya? Soalnya kayak kemungkinan di episode 34 kan dia nggak keluar ya untuk yang over mode. Ya, dan untuk untuk yang si over mode ini, untuk kostum dan dicampur sama kekuatan-kekuatan visual, penggabungan kekuatan dan sebagainya, aku kasih dia nilai 9/10 sih. Kalau menurut kalian rating berapa untuk yang Overmode ini? Tulis di kolom komentar ya. By the way, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, supaya nanti kalian itu bisa dapetin video-video baru, dapat notifikasi video baru ya. Apalagi aku upload setiap hari guys ya. Untuk konten-konten Kamen Rider kalian juga bisa banget lihat di playlist aku yang Kamen Rider ini ya, atau nanti aku taruh di deskripsi atau di atau nanti aku sematkan di kolom komentar kayak gitu ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, selain karena ada video baru nantinya aku juga suka untuk live YouTube nih guys ya. Jadi kalau misalnya aku live YouTube, kalian bisa dapat notifikasi. Untuk live YouTube sendiri aku biasanya itu live antara game atau ngobrol-ngobrol tentang Kamen Rider. Jadi jangan lupa untuk join untuk kalian suka Kamen Rider. Oke, aku Miko Mamoru, see you in the next video. Bye bye.